Hujan deras mengguyur Kawaguchi, kota kecil di prefektur Saitama, sekitar 1 jam dari pusat Tokyo. Jam menunjukkan pukul 11 malam saat Andi keluar dari pintu belakang pabrik elektronik tempat dia bekerja. Udara dingin menusuk jaket kerja birunya yang sudah usang. Sepatu but karatnya berderit di aspal basah setiap kali melangkah. 5 tahun jadi TKI di Jepang, tapi malam seperti ini tetap terasa berat. Tubuhnya pegal setelah shift 12 jam menyolder papan sirkuit. Tas ransel di punggungnya penuh kotak makan kosong dan botol air mineral yang sudah diisi ulang berkali-kali. Gang belakang pabrik selalu sepi. Lampu jalan kuning berkedip-kedip karena kabelnya mulai rapuh. Di kanan kiri tumpukan kardus bekas dari pabrik menjulang setinggi dada. Bau sampah basah bercampur oli mesin tercium kuat. Andi biasa lewat sini karena lebih cepat sampai kontrakan. Hanya 10 menit jalan kaki. Kalau naik bus harus keliling dulu dan boros 100 yen. Dia mempercepat langkah. Hujan makin deras, payungnya rusak 2 hari lalu, jadi dia hanya menunduk, menutup kepala dengan tudung jaket. Pikirannya melayang ke kampung di Cirebon. Ibu pasti sudah tidur. Besok pagi ada kiriman uang lewat ATM, 50.000 yen, cukup buat bayar listrik dan beli beras. Adiknya di SMA juga minta buku baru. Andi menghela nafas panjang, uap putih keluar dari mulutnya. Tiba-tiba matanya tertumpuk sesuatu di ujung gang. Di antara tumpukan kardus yang ambruk karena hujan, ada benda putih mencolok. Bentuknya seperti manusia, tapi terlalu kecil dan kaku. Andi mendekat perlahan, jantungnya berdegup lebih cepat. Di Jepang, kadang orang buang boneka bekas di tempat sampah. Boneka seks, kata teman-temannya di kontrakan. Andi pernah lihat sekali, langsung buru-buru lewat. Tapi yang ini beda, rambutnya panjang, hitam, menjuntai sampai tanah. Baju putihnya robek di beberapa bagian, menempel ketat di tubuh karena basah. Andi berhenti 3 meter dari benda itu. Dia memicingkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Hujan masih deras, air masuk ke kerah jaketnya. Dingin, tapi rasa penasaran lebih kuat. Dia melangkah lagi, 1 langkah, 2 langkah, sampai akhirnya berdiri tepat di depan tumpukan sampah itu. Benda putih itu memang mirip boneka, tapi wajahnya terlalu nyata. Kulit pucat, bibir biru, bulu mata panjang. Ada memar ungu di pipi kiri. Andi menelan ludah. Dia jongkok perlahan. Tangan kanannya gemetar saat menyentuh pipi benda itu. Dingin, tapi tidak sekeras plastik. Lembut, seperti kulit manusia. Napasnya tersengal. Andi mundur setengah langkah. Jantungnya berdegup kencang. Ini bukan boneka, ini manusia, wanita, muda, cantik, rambutnya basah menempel di wajah. Baju putihnya ternyata blus sutra, mahal, tapi kotor dan robek. Celana jeans hitamnya penuh lumpur. Di pergelangan tangan kanan, ada gelang emas tipis yang masih berkilau meski basah. Andi panik, dia melihat ke kanan dan kiri. Gang masih sepi, hanya suara hujan dan deru mobil jauh di jalan raya. Tidak ada orang, tidak ada kamera. Dia tahu, di Jepang kalau ketahuan bawa orang asing ke kontrakan bisa bermasalah. Apalagi kalau orang ini korban kejahatan. Tapi dia juga tahu, kalau dibiarkan, wanita ini bisa mati kedinginan. Suhu malam ini di bawah 10 derajat. Hujan tidak akan berhenti sampai pagi. Dia menggigit bibir, pikirannya berputar cepat. Lapor polisi butuh waktu. Stasiun polisi terdekat 10 menit naik sepeda. Kalau naik taksi, mahal. Dan kalau polisi datang, pasti tanya visa, tanya kontrak kerja, tanya ini itu. Bisa jadi dia yang malah ditahan. TKI ilegal banyak yang takut hal begini. Andi bukan ilegal, visanya masih aman 2 tahun lagi, tapi tetap saja ribet. Dia memutuskan. Dengan tangan gemetar, dia membuka tas ransel, mengeluarkan jaket cadangan yang biasa dipakai kalau lembur. Jaket tebal, warna hitam, ada logo pabrik di dada.
Dia membungkus tubuh wanita itu dengan jaket. Tubuhnya ringan, mungkin 50 kilo. Andi mengangkatnya perlahan. Kepala wanita itu jatuh ke bahunya. Rambut basah menempel di leher Andi. Dingin, tapi ada napas. Lemah, tapi ada. Andi mulai berjalan. Langkahnya cepat, tapi hati-hati. Dia tidak mau jatuh. Gang masih sepi, hanya suara sepatu bootnya yang berderit di genangan air. Setiap beberapa langkah, dia melirik ke belakang. Takut ada yang lihat, takut ada yang ikuti, tapi tidak ada siapa-siapa. Kontrakan Andi di lantai 2 gedung tua dekat stasiun. Kamar 1K 6 tatami. Sewanya 70.000 yen sebulan, sudah termasuk listrik dan air. Murah untuk standar Jepang, tapi tetap mahal buat TKI. Dia naik tangga pelan-pelan. Wanita di pelukannya masih pingsan. Napasnya teratur, tapi lemah. Dia mengunci pintu dengan satu tangan. Bau mie instan dan sabun colek langsung menyambut. Lampu neon di langit-langit menyala redup. Dia menutup pintu dengan kaki, mengunci 2 kali. Baru kemudian meletakkan wanita itu di futon tipis yang jadi alas tidurnya. Futon itu sudah tua, warnanya pudar, tapi bersih. Andi selalu cuci seminggu sekali di laundromat dekat stasiun. Dia meletakkan kepala wanita itu di bantal kecil. Jaketnya dilepas perlahan. Tubuh wanita itu gemetar, bukan karena sadar, tapi karena dingin. Andi buru-buru ambil selimut tebal dari lemari, selimut merah yang dibeli di Daiso tahun lalu. Dia duduk di samping futon, menatap wanita itu. Wajahnya benar-benar cantik, hidung mancung, bibir penuh, alis tebal. Mirip aktris Jepang yang sering muncul di iklan shampoo. Tapi ada memar di pipi dan lengan, memar baru, ungu kebiruan. Jari-jari tangannya ada goresan kecil seperti habis mencakar sesuatu. Andi bangkit ke dapur kecil di sudut kamar, kompor listrik 1 tungku, wastafel kecil, kulkas mini. Dia ambil botol Pocari Sweat dari kulkas, masih dingin. Dia buka tutupnya, menuang sedikit ke gelas plastik, lalu kembali ke futon. Wanita itu masih pingsan. Andi angkat kepalanya pelan, dekatkan gelas ke bibir. Cairan bening mengalir perlahan. Beberapa tetes masuk. Wanita itu batuk kecil, matanya bergetar, tapi belum sadar. Di saku blus wanita itu ada tonjolan. Andi ragu sebentar lalu keluarkan dompet kulit coklat merek terkenal, mahal. Di dalamnya ada kartu identitas, uang yen dalam jumlah besar dan beberapa foto. Foto keluarga, ayah berjas hitam, ibu pakai kimono, dan seorang gadis kecil tersenyum di pangkuan ibu. Gadis kecil itu mirip wanita di futonnya. Tapi ada satu foto lagi, foto seorang pemuda Indonesia pakai seragam TKI tersenyum di depan papan nama bar di Osaka. Di belakang foto ada tulisan tangan dalam bahasa Jepang, "Untuk Aiko, dari adikmu yang selalu merindukan." Andi terpaku, nama di kartu identitas Fujiwara Aiko, umur 24 tahun, alamat di Minatoku, Tokyo, daerah orang kaya. Tapi ada kertas kecil terlipat di dompet, kertas putih, tulisan kanji merah. Andi buka perlahan. Dia tidak bisa baca kanji, tapi dia tahu itu ancaman. Hurufnya tebal, kasar, seperti ditulis dengan tinta darah. Di bawahnya ada nomor telepon dan alamat di Shinjuku. Tangan Andi gemetar lagi. Dia letakkan dompet di meja kecil, lalu kembali ke futon. Aiko, begitu namanya, masih pingsan, tapi nafasnya lebih teratur. Andi ambil handuk kecil dari rak, basahi dengan air hangat dari ketel listrik. Dia lap wajah Aiko pelan-pelan, dari dahi ke pipi ke leher. Memar di pipi terlihat lebih jelas sekarang. Jari-jari Aiko dingin, tapi ada denyut nadi. Malam masih panjang, hujan di luar belum reda. Andi duduk di lantai, punggung bersandar ke dinding. Matanya tidak lepas dari Aiko. Pikirannya penuh pertanyaan. Siapa dia? Kenapa ada di sampah?
Siapa yang pukul? Dan adiknya, kenapa foto TKI di dompetnya? Di luar, petir menyambar. Lampu di kamar berkedip sekali, lalu mati. Gelap total. Hanya suara hujan dan nafas Aiko yang terdengar. Andi menutup mata. Dia tahu malam ini hidupnya berubah. Dari TKI biasa yang cuma mikirin kirim uang ke kampung, jadi penyelamat seorang wanita yang mungkin bawa bahaya besar. Tapi dia tidak menyesal. Belum. Lampu neon di kamar Andi menyala kembali setelah 3 menit gelap. Kedipan terakhir membuat bayangan di dinding bergoyang seperti hantu. Andi tetap duduk bersandar tembok, mata tidak lepas dari Aiko yang terbaring di futon. Nafas wanita itu sekarang lebih dalam, dada naik turun teratur. Jaket kerja Andi masih melilit pinggang Aiko, basah separuh. Bau hujan dan lumpur menempel di kain. Andi bangkit pelan, kakinya kaku setelah duduk terlalu lama di lantai dingin. Dia ke wastafel kecil, buka keran air panas. Air mengalir pelan, uap putih naik ke langit-langit. Dia ambil baskom plastik biru dari bawah wastafel, isi air hangat separuh. Handuk kecil yang tadi dipakai lap wajah Aiko direndam lagi, peras, lalu kembali ke futon. Dia jongkok di samping Aiko, mulai lap lengan kiri yang penuh memar. Kulit Aiko putih seperti susu, tapi memar ungu kebiruan membentuk pola jari, jelas dipukul keras. Andi mengernyit. Dia pernah lihat memar begini di lengan teman TKI yang habis bertengkar di bar. Tapi Aiko bukan tipe orang yang ke bar. Dompetnya, bajunya, gelang emasnya, semua menunjukkan dia dari keluarga kaya. Selesai lap lengan, Andi pindah ke kaki. Celana jeans Aiko basah sampai lutut. Dia ragu sebentar, lalu buka resleting sepatu kets putih yang sudah kotor. Sepatu merek mahal, tapi solnya tipis. Aiko pasti jalan jauh. Kaos kaki putihnya robek di tumit, ada darah kering. Andi ambil kapas dan alkohol dari kotak P3K kecil di laci. Bersihkan luka pelan-pelan. Aiko mengernyit dalam tidur, tapi tidak bangun. Jam dinding menunjukkan pukul 1 dini hari. Andi letakkan baskom di sudut, cuci tangan, lalu buka kulkas mini. Di dalam ada nasi sisa makan malam, telur rebus 2 butir, dan mie instan rasa kari. Dia ambil nasi, taruh di mangkok plastik, panaskan di microwave kecil yang bunyinya berisik. 3 menit. Bau nasi hangat menyebar di kamar sempit. Dia duduk lagi di lantai, makan pakai sendok stainless. Matanya tetap ke Aiko. Pikirannya penuh. Dia ingat foto di dompet. Pemuda Indonesia pakai seragam TKI. Wajahnya familiar. Andi pernah lihat di grup WhatsApp TKI Osaka. Nama pemuda itu Rian. Hilang 10 tahun lalu. Katanya kerja di bar, lalu lenyap. Tidak ada kabar. Keluarga di Indonesia sudah pasrah. Andi letakkan mangkok kosong di meja. Dia ambil dompet Aiko lagi, buka foto itu. Di belakang tulisan kanji. Andi buka aplikasi translate di HP. Kamera arahkan ke tulisan. Hasilnya, untuk Aiko, dari adikmu yang selalu merindukan. Jantung Andi berdegup kencang. Adik Aiko adalah Rian, TKI yang hilang. Dia letakkan dompet, berdiri ke jendela kecil. Hujan masih deras, lampu jalan di luar berkedip. Di bawah ada sepeda ontel teman sekamar yang dipinjam Andi minggu lalu. Kontrakan ini sebenarnya untuk 2 orang, tapi temannya pulang kampung bulan lalu. Jadi Andi sendirian. Untung kalau ada orang lain pasti ribet. Tiba-tiba Aiko bergerak, tubuhnya bergeser, tangan kanan mencari sesuatu di udara. Andi buru-buru ke futon. Aiko membuka mata perlahan, pupil hitamnya besar, bingung. Dia coba duduk, tapi kepala pusing. Andi pegang bahu pelan, bantu sandar ke dinding. Aiko menatap Andi, wajahnya pucat, bibir gemetar.
Mata Aiko bergerak cepat, lihat kamar sempit, futon, meja kecil, poster kirim uang ke ibu di dinding, lalu kembali ke Andi. Dia tarik nafas dalam, coba bicara, suaranya parau, tapi tidak keluar kata. Andi ambil gelas Pocari Sweat sisa tadi, dekatkan ke bibir. Aiko minum pelan, 2 teguk, lalu tolak gelas. Andi ambil HP, buka Google Translate, ketik cepat, "Kamu di tempat aman, saya Andi, kamu pingsan di gang." Lalu tunjukkan layar. Aiko baca, matanya melebar, dia angguk pelan, lalu ketik di HP Andi, "Terima kasih, saya Aiko, bisa pinjam HP?" Andi kasih HP, Aiko ketik panjang. Hasil terjemahan, "Saya kabur dari rumah. Ayah paksa nikah sama orang yang saya takut. Saya lari, dikejar, dipukul, pingsan di gang. Jangan lapor polisi, mereka akan kembalikan saya." Andi baca 2 kali, dia angguk, lalu ketik, "Istirahat dulu, saya jaga, besok kita pikirkan." Aiko baca, mata berkaca-kaca. Dia angguk lagi, lalu rebah kembali ke futon. Dalam 5 menit, napasnya teratur lagi. Tidur. Andi duduk di kursi lipat dekat meja, matanya ke dompet Aiko. Dia buka lagi, ada kartu nama di dalam, nama perusahaan konstruksi besar di Tokyo, Fujiwara Group. Ayah Aiko pasti bos besar. Andi pernah lihat logo perusahaan itu di iklan TV, proyek gedung-gedung tinggi di Shinjuku. Dia buka laci meja, ambil buku catatan kecil, tulis poin-poin. Aiko kabur dari rumah, dipukul orang suruhan ayah. Adiknya Rian, TKI, hilang di Osaka. Ada ancaman di kertas merah. Tangan Andi gemetar saat menulis. Dia tahu kalau ayah Aiko cari anaknya pasti pakai detektif swasta. Kamera CCTV di gang pabrik mungkin sudah rekam Andi angkat Aiko. Besok pagi bisa jadi ada yang datang. Pukul 2 dini hari. Andi matikan lampu besar, nyalakan lampu meja kecil, cahaya kuning temaram. Dia ambil selimut cadangan dari lemari, tidur di lantai kayu. Dingin, tapi dia biasa. Di kampung dulu, tidur di lantai bambu lebih dingin. Sebelum tidur, dia cek pintu, terkunci 2 kali, jendela ditutup rapat, tirai ditarik. HP di-charge di samping futon, alarm di-set pukul 5 pagi, shift kerja dimulai jam 7. Tapi Andi tahu besok dia tidak akan masuk kerja, harus jaga Aiko, harus cari tahu lebih banyak. Dia pejamkan mata, tapi tidur tidak datang. Pikirannya penuh gambar, Aiko pingsan di sampah, memar di lengannya, foto Rian, kertas ancaman merah, dan wajah Aiko yang cantik tapi penuh ketakutan. Pukul 3, hujan mulai reda. Tetesan air di atap seng masih terdengar tapi lebih pelan. Andi bangkit lagi, ke wastafel, cuci muka. Air dingin bikin mata melek. Lalu ke kulkas, ambil telur rebus. Kupas kulitnya, makan sambil berdiri. Protein, butuh tenaga besok. Dia kembali ke lantai. Kali ini tidur betulan, nafasnya pelan. Di sampingnya, Aiko tidur nyenyak. Selimut naik sampai dagu. Wajahnya lebih tenang sekarang. Memar di pipi masih ada, tapi tidak sehoror tadi. Pukul 4.30, HP Andi bergetar. Pesan masuk dari bos. "Andi, lembur pagi ini, datang jam 6, proyek baru." Andi baca, lalu matikan HP. Dia tahu besok dia akan dipecat, tapi tidak apa-apa, ada yang lebih penting sekarang. Pukul 5, langit di luar mulai terang, abu-abu, hujan berhenti total. Andi bangun, lipat selimut. Dia ke dapur, rebus air, buat teh celup murah yang dibeli di 100 yen shop. 2 gelas, 1 untuk dia, 1 untuk Aiko nanti. Dia duduk di meja, buka buku catatan lagi, tambah poin. 5. Besok cari info Rian di grup TKI Osaka. 6. Jangan keluar kamar sampai malam. 7. Siapkan uang cash, kalau harus lari, butuh.
Aiko masih tidur, rambutnya tersebar di bantal, tangan kanannya memegang ujung selimut. Andi menatap lama. Dia tahu hidupnya sekarang terikat dengan wanita ini, bukan cuma karena menyelamatkan, tapi karena ada misteri besar di baliknya. Misteri yang mungkin bikin dia pulang kampung lebih cepat. Atau justru bikin dia punya alasan bertahan di Jepang. Pukul 6, matahari mulai naik. Cahaya masuk lewat celah tirai. Andi berdiri di jendela, lihat ke bawah. Jalanan masih sepi, hanya tukang pos lewat naik sepeda. Tapi di ujung gang ada mobil hitam parkir, mesin mati, kaca gelap. Andi mundur dari jendela, jantungnya berdegup kencang lagi. Dia tahu mereka sudah datang. Mobil hitam itu tetap parkir di ujung gang, mesin mati, kaca gelap. Andi mundur dari jendela. Tirai ditarik rapat sampai hanya celah kecil. Dia lihat 2 orang di dalam mobil, satu di kursi sopir, satu di belakang. Keduanya pakai jas hitam, kacamata hitam meski langit masih abu-abu. Andi tahu tipe orang begini, bukan polisi, bukan detektif biasa, orang suruhan bos besar. Aiko masih tidur di futon, napasnya pelan, wajah lebih segar setelah minum Pocari Sweat. Andi jongkok di sampingnya, pegang bahu pelan. Aiko membuka mata langsung, matanya langsung waspada. Dia lihat ke jendela, lalu ke Andi. Andi angkat jari ke bibir, tanda diam. Aiko angguk. Dia duduk perlahan, selimut masih melilit pinggang. Andi ambil HP, buka Google Translate lagi. Ketik cepat, ada mobil hitam di bawah. Mungkin orang ayahmu, kita harus keluar sekarang. Aiko baca, wajahnya pucat. Dia ketik balik, mereka Yakuza, anak buah calon suami saya. Kalau ketemu, kita mati. Andi baca, jantungnya dingin, Yakuza. Kata yang selalu bikin TKI takut. Banyak cerita di grup WhatsApp, TKI yang salah langkah, dipukul, dideportasi, atau hilang. Andi buka lemari pakaian, ambil jaket hoodie abu-abu, topi baseball, dan masker putih. Dia kasih ke Aiko. Aiko pakai cepat, hoodie kebesaran tapi nutup rambut panjangnya, masker nutup separuh wajah. Andi pakai jaket kerja biru, topi pabrik, masker juga. Mereka sekarang mirip pekerja biasa. Andi buka dompet Aiko, ambil uang yen. Ada 5 lembar 10.000 yen, cukup buat tiket kereta dan makan 2 hari. Dia masukkan ke saku celana, dompet dikembalikan ke blus Aiko. Lalu buka laci meja, ambil dompet sendiri. Di dalam ada 30.000 yen, tabungan bulanan, semua diambil, kartu ATM ditinggal, kalau dipakai bisa dilacak. Pukul 6.45, Andi buka pintu kamar pelan, koridor kosong. Tangga belakang gedung tua ini jarang dipakai. Dia pegang tangan Aiko, tarik pelan. Mereka turun tangga kayu yang berderit. Setiap langkah hati-hati. Sampai lantai 1, pintu belakang kontrakan menghadap gang kecil penuh sampah. Andi intip dari celah pintu. Tidak ada orang. Mobil hitam masih di depan, tapi tidak kelihatan dari sini. Mereka keluar. Udara pagi dingin, bau sampah basah. Andi tarik Aiko lari kecil ke arah berlawanan, melewati tumpukan kardus, ban bekas, sepeda rusak. Gang ini tembus ke jalan belakang stasiun Kawagochi, 10 menit jalan cepat. Aiko sempoyongan, kakinya masih lemah. Andi pelan-pelan, tapi tidak berhenti. Sampai jalan besar. Orang mulai ramai. Pekerja pabrik, ibu-ibu bawa tas belanja, anak sekolah pakai seragam. Andi dan Aiko masuk kerumunan. Stasiun di depan. Gerbang tiket otomatis. Andi beli 2 tiket ke Tokyo Station pakai uang cash. Kereta lokal, bukan Shinkansen. Lebih murah, lebih susah dilacak.
Mereka naik kereta jam 7.15, gerbong penuh pekerja pagi. Andi berdiri di dekat pintu, pegang tiang. Aiko berdiri di samping, kepala bersandar di bahu Andi. Masker masih dipakai. Rambut Aiko keluar sedikit dari hoodie. Andi nutup pakai tangan. Kereta berangkat. Pemandangan kawasan industri berlalu cepat. Gedung pabrik, gudang, taman kecil. Di dalam kereta, Andi buka HP, matikan data, buka mode pesawat. Dia tahu kalau nyala, sinyal bisa dilacak. Aiko lakukan hal sama. HP-nya mahal, merek terbaru, tapi sekarang mati. Mereka sekarang buta, tidak ada peta, tidak ada berita. Sampai Tokyo Station jam 8, stasiun raksasa, orang berdesakan. Andi tarik Aiko ke konbini 7-Eleven di dalam stasiun. Beli onigiri tuna, air mineral, dan roti isi kacang. Makan cepat di sudut. Aiko makan setengah onigiri, lalu muntah di wastafel toilet. Andi pegang punggungnya, usap pelan. Aiko bilang lemas, mungkin gegar otak ringan. Mereka keluar lagi. Andi putuskan ke Shinjuku, bukan ke rumah Aiko, tapi ke daerah yang ramai. Banyak TKI di sana, ada komunitas Indonesia. Mungkin bisa sembunyi di rumah teman, tapi resiko besar kalau ketahuan semua kena. Mereka naik Yamanote Line, kereta lingkar Tokyo, penuh. Andi berdiri, Aiko duduk di kursi prioritas. Orang tua kasih tempat. Aiko angguk terima kasih. Sepanjang perjalanan, Andi lihat keluar jendela. Gedung-gedung tinggi, iklan neon, orang berlalu lalang. Tokyo pagi selalu sibuk. Sampai Shinjuku jam 9, mereka turun. Jalan keluar stasiun ramai turis. Andi tarik Aiko ke arah Kabukicho, daerah lampu merah tapi pagi sepi. Banyak hotel kecil, love hotel, bar tutup. Andi tahu satu hotel kapsul murah di gang belakang, pernah nginep waktu lembur malam. Mereka masuk hotel, resepsionis pria tua, tidak tanya banyak. Bayar kas 4.000 yen untuk 2 kapsul. Kapsul kecil, cuma tempat tidur dan TV mini. Andi dan Aiko pisah kapsul, tapi bersebelahan, pintu ditutup. Akhirnya aman sementara. Di dalam kapsul, Andi buka tas kecil, isi pakaian ganti, sabun, sikat gigi. Dia kasih sabun ke Aiko lewat celah. Aiko mandi di kamar mandi umum, kembali pakai hoodie sama, wajah lebih segar, memar di pipi mulai kuning. Pukul 10, Andi nyalakan HP sebentar. Buka grup WhatsApp TKI Osaka, cari nama Rian. Ada postingan lama, foto Rian di depan bar. Komentar temen, Rian hilang sejak 2015, katanya utang ke Yakuza. Andi matikan HP lagi, jantungnya berdegup. Rian utang, Aiko kabur, semua nyambung. Siang hari, mereka keluar hotel, jalan kaki ke taman kecil dekat stasiun, duduk di bangku, makan roti sisa. Aiko buka cerita lewat HP, ketik panjang. Ayahnya Fujiwara Kenji, bos Fujiwara Group, utang besar ke Yakuza karena proyek gagal. Solusinya, nikahkan Aiko ke anak bos Yakuza, Tanaka Ryo. Ryu kasar, pernah pukul Aiko. Aiko kabur malam kemarin, dikejar anak buah Ryo, dipukul di gang dekat pabrik. Andi baca, lalu ketik, Rian adikmu? Aiko angguk, ketik lagi. Rian kabur dari Indonesia waktu SMA, ikut program magang, kerja di bar Osaka, jatuh cinta sama saya waktu libur, lalu utang judi. Hilang, air mata Aiko jatuh ke layar HP. Sore hari, mereka pindah lagi, naik bus ke Ikebukuro, daerah ramai, banyak toko murah. Andi beli pakaian ganti di Uniqlo, kaos polos, celana jogger, sepatu kets murah. Aiko pakai sekarang, mirip mahasiswa biasa. Mereka buang pakaian lama di tempat sampah umum.
Malam tiba, mereka masuk internet cafe, bayar per jam. Andi cari info di Google, nama Tanaka Ryu. Muncul berita, anak bos Yakuza kecil di Shinjuku. Pernah ditangkap penganiayaan tapi bebas. Foto Ryu, pria muda, rambut dicat pirang, tato leher. Andi tunjukkan ke Aiko. Aiko angguk ketakutan. Pukul 8 malam, mereka keluar kafe, jalan kaki ke stasiun. Rencana naik Shinkansen ke Nagano malam ini. Teman TKI Andi pensiun di sana, punya rumah kecil, bisa sembunyi. Tiket mahal tapi uang Aiko cukup. Di stasiun, Andi beli tiket, cash, Kodama, kereta lambat, berangkat jam 9. Mereka duduk di waiting area, ramai, aman. Tapi tiba-tiba, Andi lihat dua pria jas hitam di gerbang. Sama seperti pagi tadi, mereka scan orang, cari. Andi tarik Aiko berdiri, jalan cepat ke toilet, masuk toilet pria, kunci pintu cubicle. Jantungnya berdegup kencang, Aiko gemetar. Mereka tunggu 10 menit, keluar pelan. Pria jas hitam sudah pergi, tapi Andi tahu mereka akan kembali. Mereka naik Shinkansen, gerbong sepi, hanya beberapa penumpang bisnis. Andi dan Aiko duduk bersebelahan. Kereta berangkat, pemandangan Tokyo malam berlalu, lampu neon, gedung tinggi, jalan tol. Aiko pegang tangan Andi, tangan dingin tapi erat. Di dalam kereta, Andi buka buku catatan, tambah poin. 8. Yakuza cari di stasiun. 9. Nagano tujuan akhir. 10. Besok hubungi pengacara. Aiko tidur di bahu Andi. Rambutnya harum sampo murah. Andi lihat keluar. Gunung Fuji gelap di kejauhan. Malam ini panjang. Tapi setidaknya mereka masih hidup. Shinkansen Kodama melaju pelan di jalur malam, lampu gerbong kuning temaram. Andi duduk di kursi dekat jendela, badan tegap tapi mata lelah. Aiko bersandar di bahunya, mata terpejam, napas pelan. Kereta bergetar ringan setiap melewati rel sambungan. Di luar, lampu-lampu kota kecil berlalu cepat, lalu berganti sawah gelap dan pegunungan hitam. Suhu di gerbong hangat, tapi Andi tetap pakai jaket. Dia tahu, begitu turun, udara Nagano akan dingin menusuk. Tiket di saku celana Andi sudah dilipat rapi. Tujuan akhir, stasiun Nagano. Perjalanan 2 jam 40 menit. Andi lihat jam di dinding gerbong, pukul 9.30 malam, masih lama. Dia buka tas kecil, ambil roti isi kacang sisa dari 7-Eleven, bagi 2. 1 untuk dia, 1 untuk Aiko nanti kalau bangun. Dia makan pelan, kunyah perlahan, rasa manis kacang merah bikin perut tenang. Aiko bergeser sedikit, kepalanya jatuh ke dada Andi, rambutnya menyentuh leher, lembut. Andi lihat wajah Aiko di bawah lampu gerbong, memar di pipi mulai memudar jadi kuning kecoklatan, bibirnya tidak biru lagi, tapi matanya masih bengkak, bekas nangis. Andi tarik napas dalam, dia tahu perjalanan ini bukan cuma lari dari Yakuza, tapi juga lari dari masa lalu Aiko, dan mungkin masa lalu Rian. Andi buka buku catatan kecil di saku jaket, tambah poin baru. 11. Sampai Nagano jam 00.15. 12. Teman nama Pak Budi, rumah di desa Yudanaka. 13. Jangan naik taksi, naik bus lokal. Pak Budi adalah senior TKI, pulang kampung 5 tahun lalu, buka onsen kecil di Yudanaka. Pernah bilang ke Andi, kalau butuh tempat sembunyi, datang saja, rumahku terbuka. Andi belum pernah ke sana, tapi punya alamat, jalan kecil di belakang stasiun dekat kuil monyet.
Pukul 10, kereta berhenti di stasiun Ueno. Penumpang naik sedikit. Seorang pria bisnis duduk 2 baris di depan. Jas hitam, tas kulit, HP di telinga. Andi lihat pria itu, wajah biasa, tapi tangan kiri penuh tato, jari hilang 1. Andi langsung waspada. Yakuza kecil biasa sembunyi di kereta malam. Dia tarik topi lebih rendah, nutup mata Aiko dengan tangan. Pria tato itu turun di stasiun berikutnya. Andi lega, tapi tetap tidak santai. Dia buka HP sebentar, mode pesawat dimatikan, cari sinyal. Ada wifi JRIS, masuk, buka grup TKI Nagano, ketik pesan, sampai malam ini, butuh tumpangan. Andi dari Kawaguchi. Kirim, matikan lagi, tidak balas langsung. Mungkin Pak Budi tidur. Aiko bangun pukul 10.30, matanya merah tapi lebih jernih. Dia lihat keluar jendela, gunung mulai terlihat, salju tipis di puncak. Dia pegang tangan Andi, dingin. Andi kasih roti, Aiko makan setengah, sisanya simpan di tas. Dia buka HP, ketik di notes. Saya pernah ke Nagano kecil, libur sekolah. Rian ajak ke onsen. Dia bilang ingin buka usaha di sini. Andi baca, angguk, lalu ketik balik. Pak Budu punya onsen kecil, kita sembunyi di sana dulu. Kereta masuk terowongan panjang, gelap total di luar. Lampu gerbong berkedip sekali. Andi ingat malam di kontrakan, lampu mati, hujan deras, Aiko pingsan di sampah. Sekarang mereka di kereta mewah, lari ke utara. Hidup berubah cepat. Pukul 11, kereta berhenti di Takasaki. Stasiun sepi, hanya petugas bersih-bersih. Andi lihat ke koridor, kondektur lewat, cek tiket. Andi tunjukkan tiket kertas, kondektur angguk, lanjut, aman. Tapi di ujung gerbong ada 2 pria berdiri, jas hitam, kacamata, sama seperti di Shinjuku. Mereka naik di Takasaki. Andi langsung tarik Aiko berdiri, jalan pelan ke gerbong berikutnya. Gerbong makan, kosong, hanya mesin vending dan meja kecil. Andi dan Aiko duduk di sudut, pintu ditutup. Mereka tunggu, 5 menit, 10 menit. Pria jas hitam tidak muncul, mungkin salah orang. Tapi Andi tetap pindah gerbong lagi, ke gerbong paling belakang. Hanya 3 penumpang, lebih aman. Pukul 11.45, kereta masuk wilayah Nagano. Pemandangan berubah, hutan pinus, sungai kecil, rumah tradisional. Udara di dalam gerbong mulai dingin, AC disesuaikan. Aiko pakai hoodie lagi. Andi buka jaket, kasih ke Aiko. Dia pakai kaos dalam saja, biasa dingin. Aiko ketik di HP, kalau ketahuan, kamu tinggal lari, saya serahin diri. Andi baca, geleng kepala, ketik, kita bareng, saya janji. Aiko baca, mata berkaca, dia pegang tangan Andi lebih erat. Pukul 12 lewat, kereta melambat, stasiun Nagano, lampu stasiun kuning terang, penumpang turun sedikit, Andi dan Aiko turun terakhir. Keluar gerbang, udara malam Nagano dingin betulan, di bawah 0 derajat. Napas jadi uap putih. Andi tarik Aiko ke halte bus. Bus malam terakhir ke Yudanaka jam 12.30. Mereka naik, bayar cash, bus tua, kursi keras, hanya 5 penumpang. Sopir tua, radio nyanyi lagu NK. Perjalanan 40 menit. Jalan berliku, naik gunung. Aiko tidur lagi. Andi jaga. Sampai Yudanaka pukul 1 lewat. Desa kecil. Jalan batu. Lampu jalan redup. Onsen di kanan kiri, asap putih naik dari cerobong, bau belerang samar. Andi bangunkan Aiko, turun bus, kaki mereka kaku, dingin menusuk tulang. Pak Budi sudah tunggu di halte, pria 50 tahunan, jaket tebal, topi kupluk, wajah ramah. Dia peluk Andi, bawa ke mobil pick-up tua, warna hijau. Mereka naik belakang, Pak Budi nyetir pelan. Jalan desa sepi, rumah kayu, pohon sakura tanpa daun.
Rumah Pak Budi di ujung desa, rumah tradisional, atap genteng, halaman kecil, ada kolam onsen mini di belakang, asap naik, lampu taman kuning, pintu geser kayu, mereka masuk, ruang tamu hangat, tatami baru, meja rendah, kotatsu, bau teh hijau. Pak Budi kasih kamar tamu, 2 futon, selimut tebal, Aiko langsung rebah. Andi duduk di ruang tamu, Pak Budi kasih sake hangat, mereka minum pelan. Pak Budi tanya singkat, Andi cerita singkat, Yakuza, Aiko, Rian. Pak Budi angguk, bilang, sembunyi di sini, polisi desa teman saya, Yakuza jarang kesini. Pukul 2 pagi, Andi masuk kamar tamu. Aiko tidur, dia duduk di samping, buka buku catatan, tambah poin. 14, aman di rumah Pak Budi. 15, besok cari pengacara di Nagano City. 16, hubungi ibu di Cirebon, bilang selamat. Andi matikan lampu, tidur di futon sebelah, dingin hilang, hangat, tapi pikiran masih penuh. Besok baru mulai, Yakuza belum menyerah, ayah Aiko belum tahu, Rian masih misteri. Di luar salju mulai turun, lembut, putih, menutup jejak mereka. Salju tipis menutupi halaman rumah Pak Budi pagi itu. Cahaya matahari lemah menyelinap lewat celah-celah jendela kayu, jatuh ke tatami yang masih hangat. Andi bangun pukul 6, tubuh pegal tapi pikiran jernih. Bau teh hijau dan nasi hangat tercium dari dapur. Pak Budi sudah bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan sederhana, nasi, telur dadar, sup miso, dan acar lobak. Aiko masih tidur di futon sebelah, selimut naik sampai hidung, wajahnya tenang, memar di pipi hampir hilang. Andi lipat selimut rapi, keluar kamar pelan, ruang tamu kosong, kotatsu masih menyala, kaki Andi langsung hangat saat duduk. Pak Budi masuk dari dapur bawa nampan kayu, 2 mangkok nasi, 2 telur, 2 cangkir teh. Mereka makan tanpa banyak bicara, sendok kayu beradu mangkok, suara kecil di pagi sunyi. Pak Budi kasih tahu, polisi desa namanya Sato-san, teman lama. Kalau ada orang asing tanya, akan dilaporin. Andi angguk, rasa aman mulai tumbuh. Setelah makan, Andi cuci piring di wastafel batu. Air dingin dari gunung, tapi sabun colek murah cukup bersihkan lemak telur. Pak Budi keluar rumah, cek kolam onsen. Air panas menguap putih, bikin embun di daun pinus. Andi ikut keluar. Udara pagi Nagano menusuk paru-paru, tapi segar. Salju di tanah hanya setebal 2 jari, cukup buat jejak kaki terlihat. Aiko bangun pukul 7.30, rambut kusut, mata bengkak. Dia keluar kamar pakai kaos tidur Pak Budi yang kebesaran. Andi kasih teh hangat. Aiko minum pelan, tangan masih gemetar. Dia lihat keluar jendela, salju pertama musim ini. Matanya berbinar. Dia ketik di HP, saya lupa salju terasa begini, terakhir kesini sama Rian. Andi baca, taruh tangan di bahu Aiko, hangat. Pak Budi kasih rencana, pukul 9 mereka ke kota Nagano naik pick up, cari pengacara. Ada firma kecil dekat stasiun, spesialis kasus keluarga dan utang. Nama pengacaranya Yamada, teman Pak Budi dari masa TKI dulu, bisa dipercaya. Andi setuju, Aiko angguk. Mereka ganti pakaian. Andi pakai jaket tebal Pak Budi, Aiko pakai mantel wal ibu Pak Budi yang sudah meninggal, mirip warga lokal. Pukul 8.45,
Pick-up hijau tua berangkat, jalan desa licin karena salju. Pak Budi nyetir pelan, Andi dan Aiko di belakang, ditutup terpal. Dingin tapi aman. Perjalanan 1 jam, melewati sawah tertutup salju, kuil kecil, monyet liar di pinggir jalan. Aiko lihat monyet, senyum pertama kali sejak pingsan. Sampai kota Nagano pukul 10, stasiun ramai tapi tidak seteruh Tokyo. Mereka turun di parkiran belakang, Pak Budi tunggu di mobil. Andi dan Aiko jalan kaki ke firma Yamada, gedung 2 lantai, papan nama sederhana, pintu kaca. Di dalam, resepsionis muda sambut ramah. Mereka duduk di ruang tunggu, majalah lama, pemanas ruangan hangat. Yamada masuk pukul 10.30. Pria 50-an, kacamata tebal, jas abu-abu. Dia dengar cerita Andi dan Aiko lewat translate HP. Baca dokumen, kartu identitas Aiko, surat ancaman, foto Rian. Wajahnya serius. Dia bilang, kasus ini berat. Fujiwara Group punya utang ratusan juta yen ke Yakuza Tanaka. Pernikahan Aiko jadi jaminan. Kalau Aiko menolak, ayahnya bangkrut. Tapi ada celah, kekerasan dalam rumah tangga, bisa lapor polisi, minta perlindungan. Andi tanya soal Rian. Yamada buka laptop, cari data imigrasi lama. Rian masuk Jepang tahun 2014, visa magang. Kerja di bar Osaka, hilang 2015. Ada laporan polisi tapi ditutup karena tidak ada bukti. Yamada bilang kalau Rian masih hidup, mungkin sembunyi di daerah lain atau sudah pulang diam-diam. Mereka keluar firma pukul 11.30. Langit cerah, salju mencair di trotoar. Andi beli roti manis di toko roti dekat stasiun. Aiko makan di bangku taman. Pak Budi telepon, bilang polisi desa lapor. 2 mobil hitam tanya di Yudanaka pagi tadi. Cari pasangan muda. Pak Budi bilang aman, polisi bilang turis. Siang hari, mereka kembali ke desa. Di jalan, Andi lihat papan tanah dijual, kecil dekat onsen, harga murah. Andi foto papan, simpan di HP. Pikiran mulai berputar, kalau kasus selesai mungkin buka usaha kecil, warung Indo, nasi uduk, sate, es teh. Sampai rumah pukul 1, Aiko langsung ke kolam onsen. Pak Budi kasih handuk, air panas, uap putih. Aiko rendam sampai leher, wajahnya merah, mata rileks. Andi duduk di teras, lihat Aiko dari jauh, senyum kecil. Pertama kali dia lihat Aiko tenang. Malam tiba, mereka makan malam bareng. Pak Budi masak ayam teriyaki, nasi, sup jamur. Aiko bantu potong sayur, tangan masih lelet tapi semangat. Setelah makan, Pak Budi nyanyi lagu dangdut pelan dari radio tua. Andi ketawa, Aiko ikut goyang kepala. Pukul 8, berita besar di TV lokal. Fujiwara Kenji ditangkap polisi Tokyo. Korupsi proyek pencucian uang. Bukti dari anak buah Yakuza yang benci bos. Tanaka Ryu juga ditahan. Aiko lihat berita, mata berkaca. Dia peluk Andi, tubuh gemetar. Bukan takut, tapi lega. Yamada telepon malam itu, bilang Aiko bebas, ayahnya ditahanan, perusahaan dibekukan. Aiko dapat warisan kecil dari ibunya yang sudah meninggal, cukup buat hidup sederhana. Rian masih misteri, tapi ada harapan. Polisi buka kembali kasus hilang. 2 minggu kemudian, salju tebal menutup desa. Andi dan Aiko bantu Pak Budi di onsen. Andi jadi tukang bersih-bersih, Aiko bantu masak. Pengunjung lokal mulai datang, cerita mereka menyebar pelan. TKI selamatkan putri konglomerat, tapi versi ramah, tanpa Yakuza.
1 bulan, Andi beli tanah kecil dekat onsen, bangun warung kayu, nama Uduk Nagano, menu nasi uduk, rendang, es cendol. Aiko bantu desain, pakai kimono apron lucu, pengunjung suka, foto bareng, media lokal liput, judul Cinta dari Sampah ke Onsen. Rian tidak pernah ketemu. Tapi Aiko pasrah, dia simpan foto Rian di dompet, kadang lihat, senyum. Andi pegang bahu, bilang suatu hari kita cari barang. Musim semi tiba, sakura mekar di halaman. Andi dan Aiko foto depan warung. Andi pakai celemek, Aiko pakai kimono pink. Tulisan besar di papan, dari sampah ke pelukan. Pengunjung ramai, TKI dari kota datang, cerita inspirasi. Andi kirim uang ke ibu tiap bulan, lebih banyak sekarang. Adik masuk kuliah. Ibu bangga. Aiko belajar masak Indo. Rendangnya enak. Pelanggan bilang mirip Jakarta. Malam hari, mereka duduk di teras, lihat bintang. Dingin tapi hangat bareng. Andi pegang tangan Aiko. Jari mereka saling kait. Tidak ada kata, tapi semua paham. Ini bukan akhir, ini awal baru. Dari TKI biasa dan putri kota jadi keluarga kecil di desa salju. Hidup sederhana, tapi penuh.